Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hikmah dari banyak hikmah berpuasa. Puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang yang bertawakal. Kenapa? Karena puasa itu melarang kita untuk makan dan minum. Pada saat kita berpuasa itu kita dilarang makan dan minum. Ini artinya puasa itu berakibat lapar. Padahal tidak hampir semua orang tidak suka pada lapar, apalagi kelaparan. Sehingga yang namanya puasa ini merupakan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang sulit untuk bisa dilakukan oleh sembarang orang. Yang bisa melakukan adalah orang-orang yang telah punya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada umumnya orang takut lapar, sehingga siapa saja yang melakukan puasa ini mesti harus ada unsur kepasrahan kepada Allah Ta'ala, ada unsur tawakal kepada Allah Ta'ala. Tanpa ada unsur tawakal kepada Allah Ta'ala, seseorang hampir-hampir tidak bisa melakukan puasa. Terlebih orang-orang yang bekerja, apalagi kerja berat, apalagi kerjanya berat. Termasuk bagi para wanita, ibu-ibu yang sedang menyusui, itu terlalu berat bisa melakukan puasa, terlalu berat untuk melakukan puasa apalagi tanpa tawakal, tanpa tawakal kepada Allah. Itu jelas-jelas repot sekali. Ibu yang menyusui ini akan merasakan kesakitan dua kali. Pertama, dia harus menahan laparnya karena berpuasa. Yang kedua, dia harus menyusui. Ini kalau tidak tawakal, tidak ada unsur tawakalnya kepada Allah Ta'ala, kayak tidak mungkin dia bisa melangsungkan puasa hingga sepenuhnya. Belum lagi pada siang hari, lebih-lebih sore hari, ini biasanya anaknya rewel. Rewelnya karena dia nyusu kepada ibunya,
ini air susunya tidak lagi deras seperti di pagi hari, sehingga membuat anak bayi ini rewel, jengkel, nesu, akhirnya rewel. Ini kesakitan. Kesakitan yang kedua setelah kesakitan, menahan dahaga, haus, menahan lapar. Sebab itu orang yang berpuasa, terutama orang yang seperti ibu yang lagi menyusui ini mesti bertawakal kepada Allah Ta'ala, pasrah, dengan harapan mudah-mudahan puasanya bisa terlaksana sepenuh hari tanpa batal di tengah hari. Tawakal ini penting dalam kehidupan, terutama bagi kita, agar kita ini tidak terlalu panik, tidak terlalu susah karena hal-hal masalah kehidupan ini. Saya ingin sampaikan sebuah kisah. Ada dua orang, satu namanya Badrun, yang satunya lagi namanya Jamilun. Dua orang ini naik minibus, naik bis dengan tujuan Semarang Pekalongan. Begitu naik bis atau minibus itu, di atas kursi, di atas kendaraan si Badrun ini, Pak Badrun ini langsung tanya kepada sang supir, "Pak supir, perjalanan Semarang Pekalongan butuh waktu berapa jam?" "Pak supir," tanya lagi dia, "Pak supir, mobil ini sehat ya kondisinya? Untuk ke Semarang ke Pekalongan kira-kira lancar ya?" Dia tanya lagi, "Pak sopir, sudah banyak pengalaman perjalanan, nyupirnya sampai kemana saja Pak supir? Kalau nyupir nanti yang hati-hati, jangan ugal-ugalan, agar kita para penumpang ini bisa selamat dan nyaman." Pak Jamilun lagi, dia begitu duduk di kursi di atas minibus, dia tanya, ngomong kepada Pak supirnya, "Pak supir, ini perjalanan ini Semarang Pekalongan harus saya gunakan untuk istirahat ini Pak supir. Saya ngantuk sekali ini." Antara Pak Badrun dengan Pak Jamilun sama-sama ngomong kepada Pak supirnya. Ini kira-kira kalau Anda yang menjadi supir, kira-kira akan lebih suka mendengarkan Pak Badrun atau mendengarkan Pak Jamilun? Ini sudah bisa saya tebak ini jawaban Anda. Saya yakin jawaban Anda akan lebih suka mendengarkan Pak Jamilun. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Pak Badrun ini terkesan
terkesan kurang percaya kepada profesionalitas supirnya, ya, kurang percaya, seakan-akan kurang percaya. Artinya dia belum bisa tawakal sepenuhnya kepada Pak supir. Beda dengan Pak Jamilun. Kalau Pak Jamilun ini terkesan sudah pasrah, tawakal, artinya mempercayakan kepada Pak supir dalam urusan ini, sehingga dia berharap dia bisa istirahat sepanjang perjalanan Semarang Pekalongan. Jadi di sini ada dua orang, ya. Yang satu Pak Badrun ini kurang tawakal, dan yang kedua Pak Jamilun ini sudah tawakal kepada Pak supir. Saudara sudah bisa menangkap hikayah atau cerita ini, ya. Dapat kita simpulkan bahwa keuntungan orang yang tawakal itu satu, dia akan hidup merasa tenang, bawaannya itu tenang. Kenapa? Karena dia yakin bahwa persoalan hidup ini sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kita sebagai manusia hanya sekedar ikhtiar. Masalah rezeki dan seterusnya itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak perlu kita risaukan, sehingga hidupnya merasa nyaman, enak, ya, enak, bawaannya itu tenang. Yang kedua, orang tawakal ini pasti disayang Tuhan, disayang Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia telah mempercayakan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dalam segala hal, tidak menyaksikan, ya, tidak menyaksikan tentang kebesaran kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi satu, hidupnya tenang. Yang kedua, dia pasti disayang Tuhan. Itu orang yang tawakal. Berbeda orang yang tidak tawakal kepada Allah Ta'ala. Contohnya seperti tadi, Pak Badrun. Pak Badrun ini jelas saat naik bis itu dia tidak bisa tenang, gelisah, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada kemampuan supirnya. Dia tidak percaya tentang kesehatan mobilnya, kendaraannya. Dan sekaligus sang supir juga tidak senang dengan si Pak Badrun ini. Jadi orang yang tawakal itu, saya ulang kembali, orang yang tawakal itu pasti akan disayang Tuhan, ya. Kenapa? Karena dia telah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia hidupnya akan menjadi tenang, setenang-tenangnya. Seperti Pak Jamilun naik bus itu, dia bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena dia sudah mempercayakan penuh kepada Pak supir.
Kemudian orang yang tidak tawakal, kerugiannya juga dua. Satu, tidak disukai, tidak disayang oleh Allah Ta'ala, ya, karena terkesan kurang percaya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia hidupnya akan gelisah. Seperti gelisahnya Pak Badrun saat naik minibus. Kira-kira begitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang yang bertawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.